Truk di Indonesia sebenarnya banyak jenisnya, namun kalau kita mau ngomongin yang terbaik, tentu aja merek-merek Eropa adalah truk yang memiliki reputasi terbaik. Scania misalnya. Scania sudah memiliki reputasi yang sangat baik di dunia. Bahkan di Indonesia sendiri, Scania juga didamba-dambakan oleh orang-orang banyak. Kemudian selain Scania, sebenarnya ada juga truk yang memiliki reputasi yang sangat baik. Dan ya, tentu aja itu Volvo. Volvo memiliki reputasi yang baik karena mau bagaimanapun, truk Volvo memiliki kenyamanan yang lebih dan mesin yang sangat awet. Menariknya adalah, Volvo di dalam mobil reguler sudah terbukti sangat bandel dan awet. Nah, kalau di truknya tentu aja juga sudah terbukti bandel dan awet. Tapi nih, jika lagi ngomongin keandalan, seharusnya hal ini menjadi sesuatu prioritas utama, apalagi dalam kasus di truk. Truk tentu aja membutuhkan keandalan yang luar biasa, karena mau bagaimanapun, kalau truk bermasalah ketika ada muatan, tentu aja hal ini menjadi hal yang merepotkan. Yang pertama, pengiriman barang akan tertunda. Dan yang kedua, untuk membenarkan truk tersebut menjadi memiliki effort tambahan, yang berarti keandalan adalah hal yang utama. Dan Volvo sudah menjamin hal tersebut. Tapi nih, jika Volvo sudah menjamin hal tersebut, namun kenapa truk Volvo tidak terlalu populer di Indonesia? Pertama-tama, buat yang belum tahu, Volvo Truck adalah produsen truk asal Swedia, dan Volvo sudah lama diakui sebagai salah satu pemimpin industri kendaraan berat di dunia. Volvo terkenal dengan teknologi canggih, efisiensi bahan bakar, dan standar keselamatan yang sangat tinggi. Produk mereka juga sering menjadi pilihan utama di pasar Eropa, Amerika Utara, dan negara maju lainnya. Tetapi bagaimana dengan situasi di Indonesia? Meskipun Volvo memiliki reputasi yang gemilang di dunia internasional, namun truk Volvo menghadapi berbagai tantangan di pasar lokal. Apa yang salah? Jadi salah satu tantangan terbesar Volvo adalah harga. Truk Volvo adalah produk premium yang memiliki teknologi tinggi. Kalau udah ada kata premium dan teknologi tinggi, harga jualnya tentu aja akan jauh lebih mahal jika dibandingkan merek Jepang seperti Hino, Mitsubishi Fuso, atau Isuzu yang sudah akrab di Indonesia. Harga truk Volvo sendiri bisa 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi daripada kompetitor Jepangnya. Kita ambil contoh Volvo FH16. Pada tahun 2024, truk ini dijual mulai dari 1,55 miliar rupiah. Jika melihat harga truk Jepang dengan spesifikasi yang sama, harganya tidak sampai setengahnya. Jadi ya, harga adalah hal utama yang membuat Volvo kurang populer di Indonesia. Terlebih lagi, bagi banyak pengusaha transportasi di Indonesia, investasi awal biasanya sering menjadi faktor penentu, yang mana mereka biasanya akan cenderung memilih truk dengan harga yang lebih terjangkau, meskipun dengan kualitas di bawah daripada yang seharusnya. Padahal, jika kita mau ngomongin dalam jangka panjangnya, dengan teknologi efisiensi bahan bakar dan ketahanan untuk truk Volvo, sebenarnya bisa memberikan nilai ekonomis yang lebih baik. Namun sayangnya, kendala investasi awal ini membuat banyak pihak agak berat untuk memilih truk premium seperti Volvo. Kemudian selain harga beli, biaya perawatan juga menjadi pertimbangan penting lainnya. Truk Volvo karena ini adalah truk premium dan tidak memiliki perakitan di Indonesia, tentu aja biasanya akan membutuhkan suku cadang yang sebagian besar harus diimpor. Kalau udah ngomongin import, harganya pasti lebih mahal dan waktu ketersediaannya pasti lebih lama. Dan ini tentu aja akan menjadi kendala besar, terutama bagi pengusaha kecil dan menengah yang mengandalkan kecepatan perbaikan agar armadanya tetap beroperasi. Ini jauh berbeda dengan merek-merek Jepang yang sudah memiliki jaringan bengkel yang luas, suku cadang yang melimpah, dan harga yang lebih terjangkau. Yang berarti pengusaha di Indonesia tentu aja akan cenderung memilih merek yang lebih praktis dari sisi biaya operasional, bahkan jika kualitasnya di bawah Volvo. Apalagi kalau kita mau ngomongin di pelosok negeri. Jika kalian punya Canter nih misalnya, mau rusak dimanapun, itu truk pasti bisa dibenerin dan partnya kalau nggak ada bisa diakalin atau dikanibalin. Nah, kalau Volvo rusak di daerah pelosok, cuman bisa nyengir kebingungan, karena tidak banyak bengkel yang bisa membenerin truk jenis ini. Emangnya beda? Tentu aja ada perbedaan antara mesin Eropa dan mesin Jepang. Jadi ya, ini menjadi salah satu faktor penentu lainnya. Kemudian selain harga beli dan harga perawatan, hal lainnya yang membuat pengusaha tidak mau membeli Volvo tentu aja karena kondisi infrastruktur di Indonesia yang masih belum optimal. Indonesia sebagai negara kepulauan, masih banyak wilayah di Indonesia yang memiliki jalan yang sempit, tidak rata, atau rusak.
Dan truk Volvo yang dirancang untuk jalanan mulus di negara maju seperti Eropa dan lainnya sering dianggap kurang cocok untuk medan ekstrim seperti di pedalaman atau area tambang kecil. Meskipun memang Volvo sudah menawarkan teknologi seperti AirSUS dan fitur canggih lainnya, namun kebutuhan di Indonesia biasanya lebih sederhana aja, yaitu kuat dan tidak rewel. Yang berarti banyak pengusaha lebih memprioritaskan daya tahan di medan berat dan kemampuan membawa muatan besar dibandingkan fitur-fitur teknologi yang sangat kompleks. Jadi ya, Volvo memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan untuk medan dan kondisi pasar Indonesia, truk Volvo sepertinya malah memiliki lebih banyak kekurangan. Kemudian Volvo memang adalah merek yang sangat terkenal di dunia, tapi untuk di Indonesia sendiri, Volvo bukan apa-apa jika ingin dibandingkan dengan dominasi merek Jepang seperti Mitsubishi Fuso, Hino, dan Isuzu yang telah mendominasi pasar kendaraan niaga di Indonesia selama puluhan tahun. Dengan adanya dominasi ini, merek Jepang lebih dikenal sebagai merek yang tangguh, mudah dirawat dan memiliki reputasi baik di kalangan pengusaha lokal. Dengan jaringan distribusi dan servis yang sudah sangat luas, bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil, ini tentu aja membuat Volvo menjadi seperti tidak ada apa-apanya. Ya, walaupun Volvo sudah memiliki kualitas yang unggul, namun Volvo harus kita akui, mereka kalah dalam hal ketersediaan jaringan dan kepercayaan konsumen. Dan yang pasti, merek Jepang juga sering menawarkan program pembiayaan yang lebih fleksibel, sehingga lebih mudah diakses oleh pengusaha kecil. Sedangkan Volvo tidak begitu, mengingat harga jualnya yang tinggi. Dan hal ini membuat Volvo sulit untuk bersaing di segmen pasar yang lebih besar. Terlebih lagi, Volvo juga menjual truk di sini ya udah asal ada aja. Karena Volvo tidak pernah memberikan edukasi tentang keunggulan truk mereka, yang pada akhirnya sebagian besar pengusaha di Indonesia mungkin belum benar-benar memahami keunggulan yang ditawarkan oleh Volvo. Teknologi canggih seperti efisiensi bahan bakar, sistem keselamatan mutakhir, dan kenyamanan pengemudi seringkali tidak dijadikan prioritas dalam pengambilan keputusan pembelian. Coba aja kalau kuat dalam hal ini, mungkin walaupun mahal, Volvo bisa menjadi pilihan lainnya bagi pengusaha. Tapi kenapa Volvo tidak melakukan hal tersebut? Jadi menurut artikel yang ada, fokus Volvo ternyata ada di segmen pasar tertentu. Di Indonesia, Volvo Truck lebih fokus pada segmen premium seperti pertambangan, minyak, gas, dan proyek infrastruktur besar. Dan ini adalah sektor-sektor yang memang memerlukan kendaraan berat dengan spesifikasi tinggi dan bersedia membayar harga premium. Namun, segmen ini relatif kecil jika dibandingkan pasar truk secara keseluruhan. Ya, Volvo memang bukan pilihan utama pengusaha di Indonesia. Terlebih lagi, untuk standar emisi di Indonesia khususnya truk juga masih rendah. Dan nggak mementingkan teknologi ramah lingkungan. Yang berarti, ngapain pengusaha repot-repot untuk mengeluarkan uang lebih untuk membeli truk dengan spesifikasi emisi gas yang lebih baik daripada yang seharusnya? Iya kan? Lebih baik menghemat budget aja. Ya, Volvo memang bukan pilihan truk yang populer di Indonesia. Padahal kalau di Eropa, Volvo adalah truk paling populer setara dengan Scania dan lainnya. Jadi kesimpulannya, mengapa truk Volvo tidak begitu populer di Indonesia? Alasan utamanya adalah kombinasi dari harga yang tinggi, biaya perawatan, kondisi infrastruktur, dominasi merek Jepang, dan persepsi konsumen itu sendiri. Meskipun Volvo menawarkan kualitas premium, tantangan pasar lokal membuatnya sulit bersaing di segmen menengah ke bawah. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan baru yang mengharuskan Volvo tidak melakukan impor lagi dan harus melokalkan produk mereka. Dan ini menjadi tantangan lainnya bagi Volvo. Tapi ya itu belum terjadi sih. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.